Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Lalu perkenalkan kami dari kelompok 13. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irsyadul Ibad. Lalu ada teman saya Kukuh Murdianto, yang terakhir ada Tika Dwi Erlina Putri. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Kukuh Murdianto. Kami persilakan. Pengertian insidental: sesuatu yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, atau bisa dikatakan tidak dilakukan secara rutin. Insidental terkadang dihubungkan dengan beberapa kejadian yang mengarah pada waktu yang secara tiba-tiba. Insidental juga kerap kali diartikan sesuatu yang dilakukan secara sewaktu-waktu. Kata insidental biasanya juga banyak ditemui di kawasan ruas jalan, semisal terdapat gereja yang berlokasi tepat di pinggir jalan besar. Era jemaat cukup banyak dan ramai saat itu, sehingga beberapa kendaraan seperti mobil para jemaat terpaksa untuk diparkir tepat di depan gereja dan di ruas pinggir jalan, sehingga cukup memakan bahu jalan. Kegiatan ini dilakukan dengan memasang rambu tanda insidental. Maksudnya, rambu insidental mengartikan bahwa keadaan tersebut diperbolehkan karena tidak dilakukan secara rutin dan hanya dilakukan pada kesempatan tertentu saja. Rosi bekerja sebagai sopir ojek online hanya saat insidental saja. Yang ketujuh, rapat yang dilakukan BEM FIB sore tadi merupakan sebuah rapat yang insidental saja. Yang kedelapan, terkadang parkir insidental akan menimbulkan sedikit kemacetan di jalan raya. Yang sembilan, pelayanan karcis secara manual tersebut dilakukan insidental karena mesin karcis sedang dalam keadaan error. Terakhir, para guru pada jam 12 siang melakukan rapat insidental di kantor kepala sekolah. Nah, kesimpulannya, arti kata insidental ialah sebuah keadaan yang tidak dilakukan secara rutin. Kegiatan tersebut hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dalam penggunaannya, kata insidental memang tidak cukup populer, namun dalam obrolan sehari-hari dibandingkan dengan kata lainnya. Proses dan metode belajar tidak henti-hentinya terus dikembangkan oleh pakar pendidikan. Beragam cara bisa dipilih untuk mencerdaskan sumber daya manusia secara optimal. Dari banyak pilihan itu, ada yang namanya incidental learning, yaitu sebuah metode belajar yang melibatkan peran orang tua serta orang-orang di sekitar dalam penerapannya. Pengertian incidental learning sendiri adalah cara belajar yang tidak terstruktur, tidak sengaja, dan tidak dirancang secara serius untuk tujuan pembelajaran. Belajar insidental ini terjadi antara aktivitas anak dengan orang-orang di sekitarnya, tanpa melihat tempat dan waktu. Secara alamiah, anak mempelajari sesuatu hal yang ia suka. Bahkan, hal yang ia benci pun dapat menjadi ilmu baru untuknya, dengan melihat tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Menurut Dr. Benjamin Spock, ahli parenting dan dokter spesialis anak asal Amerika, proses pembelajaran anak itu banyak diperoleh dari pendidikan formal loh. Namun, ia menekankan bahwasannya anak juga tumbuh karena belajar dari kebiasaan di lingkungannya. Dan, meniru kebiasaan orang tua adalah hal yang paling mungkin terjadi. Cara belajar anak yang demikian itulah yang disebut incidental learning, atau cara belajar yang tidak terstruktur, tidak disengaja, dan tidak dirancang. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan saya bacakan, yaitu manfaat incidental learning. Yang pertama, metode belajar yang satu ini sangat berguna untuk perkembangan anak, terlebih dalam hal problem solving dan perkara-perkara sosial. Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini digencarkan oleh pemerintah
dapat sangat terbantu jika incidental learning dioptimalkan. Pasalnya, cara belajar ini sudah berlangsung sejak peserta didik masih bayi, terutama pada siswa tingkat sekolah dasar dan anak preschool yang sedang dalam golden age. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, siswa merasa senang saat belajar. Jadi harapan ini tentu yang diinginkan semua orang tua ketika anaknya melakukan aktivitas belajar. Dalam proses incidental learning, di mana metode ini secara spontan terjadi begitu saja dalam kehidupan manusia mulai kecil. Apabila cara ini difasilitasi dengan tepat, maka hasilnya tentu akan memuaskan. Dalam incidental learning, anak bebas memilih hal apa yang hendak dia pelajari selagi sesuatu yang ada di sekitarnya akan dengan mudah diserapnya dan melekat erat dalam pikiran. Tidak hanya itu, pengetahuan tersebut mengakar menjadi karakter dan sikap yang akan sering mereka lakukan. Tidak seperti belajar secara formal, yang pasti ada materi yang tidak disukai anak. Masa-masa belajar informal menjadi masa keemasannya. Lalu belajar informal yang dimaksud ini adalah saat masih sering menghabiskan waktu dengan keluarganya. Contoh ketika anak masih balita, saat mereka senang, maka pemahamannya pun akan lebih mudah. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 2, siswa mempelajari banyak hal tanpa sadar. Anak-anak sering sekali tidak menyadari apa saja yang sudah dipelajarinya. Tiba-tiba saja mereka memiliki kemampuan dan ingatan tentang suatu hal, atau mereka menjadi sering melakukan perilaku yang tidak secara terstruktur. Mereka belajar tentang itu, padahal sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba. Semua wawasan dan karakter yang ada dalam dirinya adalah hasil dari belajar dan mengidentifikasi setiap perilaku di lingkungannya. Tanpa mereka sadar, tanpa effort yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini menjadi catatan penting bagi orang tua dan guru yang sering bersama dengan anak. Sikap dan tingkah lakunya akan secara mudah ditiru dan dipraktikkan. Menjadi mengkhawatirkan jika anak tidak bisa mengontrol dirinya dalam menyerap beragam hal yang ada di sekelilingnya. Jadi wajib hukumnya bagi orang tua dan guru untuk terus meningkatkan kualitas ilmu, sikap, dan memperbaiki sifat-sifat buruk. Lalu untuk selanjutnya, pemahaman anak berjangka panjang. Benjamin Spock juga mengutarakan bahwa incidental learning dapat mendukung anak untuk melatih dasar untuk bertahan hidup. Jauh sebelum memulai sekolah formal, mereka telah dibekali banyak alat-alat agar bisa survive. Nah, pertanyaannya, apakah alat perang yang anak miliki sudah tepat dan ampuh untuk masa depannya? Jawabannya tentu tergantung pada bagaimana lingkungan yang membentuknya. Orang tua adalah guru pertama bagi anak, dan orang tua selalu menjadi inspirasi anak dalam berbuat banyak hal. Lalu setelah orang tua, anak akan mulai memperhatikan lingkungannya. Tanpa disuruh, mereka dengan mudah meniru perilaku orang lain selain keluarganya. Semisal mereka berada di pusat perbelanjaan, area bermain, maupun di sekolah, mereka pasti mempelajari tingkah laku orang yang ia temui.
Namun, kendati pun demikian, orang tua tetap menjadi role model utama dalam proses belajarnya. Baik dalam hal berbusana, memperlakukan tamu, merawat benda-benda kepemilikan, cara berbahasa, dan hal sepele lainnya. Lalu untuk selanjutnya, yang terakhir, anak langsung menerapkan ilmu yang didapat. Jadi, berlangsungnya incidental learning di rumah juga menjadi latar belakang perilaku anak saat di tempat lain, terutama di sekolah. Lalu memanfaatkan metode ini tidak boleh disia-siakan. Dengan membiarkan anak terlalu mandiri dalam belajar pada lingkungannya, serta jika orang tua tidak paham mengenai itu, maka sangat disayangkan karena anak bisa jadi tumbuh dengan kurang terarah. Contoh konkret yang dapat dilakukan orang tua dalam proses incidental learning, yakni ketika ada karakter-karakter baik tertentu yang ingin ditanamkan pada anak. Semisal orang tua ingin berharap anaknya punya kecintaan pada buku, maka tugas semestinya anak dibacakan buku itu setiap hari. Tidak hanya itu, orang tua juga harus memperlihatkan bagaimana mereka tidak sekedar membaca buku, namun juga menikmati bacaannya. Dengan demikian, anak tidak menyerap sikap suka membaca sebagai sebuah kewajiban, namun hal itu menjadi sebuah kecintaan yang akan bermanfaat untuk kehidupannya. Tidak heran jika kualitas perilaku orang tua berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Sesepele apapun tingkah orang-orang di sekitar, anak sebenarnya lebih peka dari yang dibayangkan. Meniru dan menjadikan pedoman adalah sebuah keniscayaan. Tidak perlu menunggu lama, anak dengan sendirinya meniru perilaku yang baru saja ditemukan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih lingkungan belajar, bermain, dan berkehidupan. Selektiflah dalam memilih teman, partner kerja, guru, dan semua hal dalam kehidupan. Mengapa? Karena incidental learning lebih bekerja pada hal-hal yang bersifat sosial dan bisa mendarah daging pada diri anak. Sebelum terlambat, perbaiki segala sesuatu yang dapat dilihat anak menjadi lebih baik. Mungkin presentasi kali ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dari saya dan teman-teman saya yang mempresentasikan hasil diskusi kami itu kurang jelas atau bagaimana. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.